Maka sesungguhnya jikalau hati kita telah tertanam di dalamnya tujuan adalah ingin mendapat ridha dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan ridha Allah dan cintanya Allah, dan menuju ke sana kita mengaku dengan perasaan kita yang mendalam bahwa kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak memiliki apa-apa, hingga kita sidqul ibtiqar, selalu memerlukan Allah, memerlukan bantuan dan pertolongannya untuk mendapat akan yang kita cita-cita itu, yaitu ridha dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila sudah benar-benar hati kita itu telah tertanam di dalamnya nang dituju Allah, yaitu ridha dan cintanya Allah, kita mengaku nggak bisa berbuat apa-apa untuk dapat itu. Kita pun merasa nggak memiliki apa-apa untuk ditukar dengan benda itu. Dari karena itu, kita sidqul ibtiqar, selalu menghajatkan dan memerlukan bantuannya Allah di setiap langkah-langkah kita agar tercapai segala yang kita tuju itu tadi. Nah, apabila begitu hati kita yang dituju adalah Allah, dan dalam menuju ini kita nggak merasa punya apa-apa dan nggak merasa memiliki apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, semua dari Allah, semua milik Allah. Wahiyya jami'atun likulli khuluqin saniyyin. Hati yang seperti itu akan mendatangkan dan mengumpulkan semua akhlak-akhlak yang terpuji. Kita akan ikhlas, kita akan sabar, kita akan syukur dan lain sebagainya. Mani'atun min kulli wasfin daniyyin, akan mencegah itu tadi dari datangnya sifat-sifat yang hina dan tercela. Kita nggak mungkin riya karena kita ngaku nggak punya apa-apa dan nggak memiliki apa-apa. Kita nggak mungkin sombong karena kita nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak punya apa-apa. Kita nggak mungkin meremehkan orang lain. Apa yang kita banggakan, apa yang ada lebih di diri kita, nggak mungkin itu akan terjadi. Asal yang dituju adalah Allah, yaitu ridha dan cintanya. Dan untuk menuju ke sana, kita mengaku nggak punya apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa selain sidqul ibtiqar. Selalu perlu dengan Allah yang menolongi kita di setiap langkah-langkah kita untuk tercapai segala cita-cita. Ini yang penting, membuang sifat-sifat yang kada bagus di dalam hati. Ini yang menarik kita jadi kada kawa berjalan. Sifat-sifat yang kada bagus di dalam hati itu yang menarik kita kada kawa berjalan. Jar orang Banjar mamiru huti, lo kada kawa ai lagi bergerak, lo kada kawa ai lagi turun, banyak mana nang menjuhuti. Akhirnya nang di hadapan ini kita kada dapat. Kenapa? Karena banyak mana nang menjuhut, lalu kada kawa bergerak, kada kawa berjalan. Nah, lalu sifat-sifat nang kada bagus nang harus kita buang, dan ini ngarannya mujahadah, perjuangan hidup kita untuk mendapat sesuatu sebelum kita mati. Dari karena itu kita minta sama Allah panjangkan umur sampai dapat itu, ayo lagi mati. Nah itu tak, biar umur itu 200 tahun tapi dapat itu, nah nggak tuh mati aja lagi. Nang jadi minta panjang umur ini kada hendak suki, kada dengan mustahilnya. Nah, dari karena itu mari kita baca, kita telaah nasihat Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwasanya pemulaan sifat yang harus kita kita buang di dalam hati kita supaya nang tujuan kita tadi tercapai. Karena munnya hati masih rigat kada kawa ikan. Biar pengantin hanyat, amunnya kamar tuh rigat, ranjang, rekot, baunya pulang bilang hapus tadi bang, tau lah bilang hapus. Mbah tuh pulang panasnya bilang kada ketulungan. Lalu pengantin hanyar nih kada ada arti juga perasa kok. Biar dinginnya bungas ada nyaman juga, kenapa gerang riget. Maka pulang lolongkang babuka peceran liga rumah pulang ada nyaman, hati itu kada nyaman. Tapi biar umpamanya lah 3 mitir kali 3 mitir tilamnya kanyol basi pulang, bersih pulang, hambalnya batis tinggalam kandel. Bini ini biar undang sakit hirang ya orangnya, kada salah kanan kada galah nih.
tapi nang kayak itu ada kegampangan. Jadi berasihi dulu hanyar andaki di situ tilam, lemari, kursi, mun rigat gendang lawa di atas, di situ ada tahi kucing, tahi cacak, andak nukar ranjang nang larang, kada ada artinya. Kada berarti berasihi dulu hati hanyar, benda itu kada perlu larang, yang penting bagus bungasai. Biar larang tapi rigat di sekitarnya kada ada arti. Nah membungasi nini dulu yang penting, karena bila nini dibungasi kai akan tersenyum. Iya lah. Nah. Minum dulu. Tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka mengambil dari ucapan beliau al-qawlu fi ma'asil qalbi, kata-kata yang akan datang membahas nang riget-riget di dalam hati, yang dingarani maksiat yang kita gawi di dalam hati. Baju bungas, bahkan sembahyang, bahkan rajin mengaji, tapi hati nakal. Nah hati nang nakal ini harus diampihi dulu. Kita hanya melihat johir dari manusia. Mungkin orang makan obat terlarang, nakal. Mungkin orang minum minuman keras, nakal. Mungkin orang nang ketujuh bekelahi, nakal. Ya memang nakal. Tapi ada kenakalan yang juga harus kita berantas, nakal di hati. Maka nang nakal di hati ini bisa juga orangnya bebulang. Pulang kono pada bola. Pulang nih. Tapi hatinya nakal. Ayo. Bisa aja orangnya mengaji Quran, qori kah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah jurang. Himong. Diambung orang himong. Maka semakin tinggi orang ambung, pikirkan kamu dalam-dalam. Cuma diambung orang itu apa? Naik ke turun enggak? Tahan tak. Maka burit, luncuk. Sakit. Di Allah akan orang himong padahal nang dibaca di Quran. Artinya di luar bagus benar ujarnya nang bebinian, misalnya mendengar sidin mengaji dan jadi laki kok ujar agak gampangan, tapi hati tadi rigat nakal, ambungan benar, ambungan ya orang manjir nyamat ambungan. Nah itu berantas hati. Ya'lam anna sifati al-mazmumata fil qalbi katsiratun. Sesungguhnya kalau dibahas sifat-sifat yang kada bagus itu di dalam hati itu ada hitung jumlahnya banyak. Wa tariqu tathhiril qalbi min radha'ilha tawilatun wa sabilul ilaji fiha ghamitun. Jalan yang harus kita tempuh, amalan yang harus kita gawi, usaha yang harus kita wujudkan untuk memberasihi hati itu kada memakan waktu nang sedikit. Kalau orang belajar huruf itu biasanya kada lawas. Zai jangan guru. Gigi ikam atas bawah, hatam menyambat, dihangkupakan, ilat tumbuk di situ. Zai. Kawaja paling 3-4 hari menyambat huruf tadi. Kadang ngalih. Huruf-huruf Al-Quran nih belajar kadang ngalih. Tapi belajar hati kada mudah. Nangaran membuang engken itu ikam kada sebulan. Nangaran membuang engken itu kada setahun. Kada nangsa 2 tahun. Tapi kalau muntung kita rukuk, belajar di hadapan guru, kayak apa rukuk yang benar? Sehari itu insya Allah dapat kita. Sujud, belajar di hadapan guru, sehari itu paham kita. Tapi kalau sudah belajar hati, Allahu Akbar. Maka nang selamat nang disenyumi Tuhan kena boleh man atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya kada garing, sehat. Semoga Allah bersihkan hati yang kotor. Amin ya rabbal alamin. Wasabilul ilaji fiha ghamidun. Dan ilmu untuk mengobati hati yang kotor ini perlu penelitian yang dalam, yang luas. Kalau masalah penyakit takajud itu ngalih ditemukan obatnya. Penyakit aid itu kan takajud. Aid itu kan gara-gara apa? Berhubungan dengan apa? Lawan jenis yang berbeda-beda. Ya kan kawin itu kada perlu beda umur, yang penting beda jenis, itu aja. Kalau beda umur ada masalah ya Allah, lakiannya misalnya selawi tahun, biniannya 70 tahun, asal beda jenis ya Bapak. Sah, nang sakit tuh umur sama 30 lawan 30, tapi sama jenis. Lakian lawan lakian, kenapa nang dihangkupah kan? Pada banggar bingkai lagi, nah, siapa nang menang? Binian lawan binian, apa orang ini? Lesbi lah, nah lesbi. Itu pada main logo lagi, bangkup. Apa nang dihangkupakan pada logo nang ada dihangkupakan. Jadi kawin itu ada perlu membahas beda usia, yang penting beda kelamin, beda jenis. Nah, iya kan? Itu jangan alih ditemukan obatnya, kada kegampangan.
Nah, masalah hati ini ya Rasulullah, kada mudah, lebih susah dari penyakit aid itu tadi. Lebih kada kegampangan berapa banyak orang nang engken sampai ke mati kada sinampihan engkennya. Sampainya berwasiat karena bila unda mati kain kapan sebuting aja. Saking engkennya nya hukum boleh aja panglah. Sunat 3 buting kain kapan. Wajib sahabat sebuting untuk menutupi au. Sampainya berwasiat karena bila unda mati kain kapan sebuting aja. Saking engkennya tuh. Batu pulang berwasiat bila unda mati membawa ke kubur jangan ambulan berjalan. Maka mulai banjar ke mata pura situ. Anak pulang diwasiati suruhnya mangkat supaya jangan keluar duit. Mati sawat aja engken. Nah, bila orang datangan kena jangan disuruh banyu amplop orang terima. Mati engken. Ya Allah. Ya nami kubur sawah kena tuh datang ke kubur ke pinggir jam kanan kiri. Ke pinggir lagi jam kanan kiri. Ke pinggir lagi jajaknya ke ujung. Lagi ke sana jam kanan kiri. Kenapa nyamplung dia jam kanan kiri? Punya ada sini. Nah, engken mana lo? Saking engkennya ya Allah, mati aja engken. Tukang telakin bari 5.000 aja jangan. Sawat aja wasiat. Kurang makam hujan nih, mana laki makan seorang, nih ibu jalan awas lagi. Bila melanggar wasiat enggak 7 turunan masuk neraka. Ujar, ya Rasulullah, mati sudah sawat aja. Wasiat engken. Allahu Akbar. Wa qad indarasa lil kulliyati ilmuhu wa 'amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wa ishtighalihim bi zakharifid dunya. Dan sungguh mulai hilang baik ilmu yang dibahas tentang penyakit hati, apalagi praktek tentang membaiki hati hingga hati jadi bersih. Berapa banyak orang yang berakhlak mulia masih kawa dihitung dengan kantut. Siapa yang berakhlak mulia sedikit, hitungannya berapa? Sebanyak kantut tuh gini ngalih cicariannya. Kantut itu paling gancang 10, bila 11 terpecirit benar lagi ngarannya. Dagumnya. Ada tuh nang lihai bakantut 10 kali tak. Bila masih gumnya, ini lawan banyu-banyunya keluar. Ada petirnya jangan timbul, banyunya keluar. Nah, justru itu ulun musul lawan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Layankan jamaah sedapat mungkin, sebisa mungkin. Itu akhlak. Di kamar wisi lampu mati tukarakan. Biar duit pribadi. Kenapa gerak? Itu kesempatan amas hendak menyalai lampu. Siapa menyalai lampu wisi karena kuburnya menyala. Udah buru ulun kubur menyala kebakaran ngarannya kubur ulun. Nah, ada mengerti. Ini ya Allah wisi kadap purun aja melihatakan sapa 3 minggu sampai bapak masuk sikong langsung memacul apa selawar jadi kayaknya ada orang di dalam sama tekik-tekiknya ini tekik-tekik ini asik pak aneh masuk ke sikong ini langsung jangan dulu pancet berdua kan jadi pak Amih lagi berdua. Nah, lawang wisi julun nang engselnya pacul tuh karakan siapa dah larangnya lawang engsel itu aja. Ini bak ameh nah. Ambil bak ameh mana ameh nah. Kalau pina ada orang masuk, maka jamban ada orang beri salam. Dada. Assalamualaikum orang dada. Asal sudah tanda apa masuk jamban beri salam. Assalamualaikum. Ya sadah minar rahmah ya bisakum. Ibadallah jiknakum kasatnakum talabnakum. Ada. Aku aja kasihan rancak nah ember isi banyu anda kayak di lawang situ supaya jangan ada orang masuk batak ada orangnya aja nang di luar nih ada aja nambah kami bisu ayo pinjam nyamut orang membuka masya Allah jangannya paling nggak ada nah jadi itu juga kasihan orang bisu. Kita sudah sembahyang di mana di muka alhamdulillah kita nambah kalah dan itu yang benar kita mengatur jemaah supaya mundur kada mungkin kita nambah kalah ke muka jadi nang di situ sah jadinya jemaahnya karena bapak malah ulun pikir-pikirkan lah nyaman di luar beangin ujuran toh nyaman mana di luar cara kau bacaan di luar aja ujuran nyaman amat sigar nyaman benar lah banyak kopi ada angin alami mun kipas angin ini nyalain bayar listrik mun di luar situ angin alami cuma bila hujan bukan nang gurunya pak betul pada muridnya bukan parkiran nah diaturakan terutama keluar masuknya bulikan nah tahan sikong keluarkan sikong dilayani kenapa karena mereka orang yang menuntut ilmu ini utaka uminan nar orang yang telah merdeka dari api neraka Allah yang menyelamatkan orang Allah yang ingin masukkan orang ke surga Allah turunkan Allah hadirkan dia di majelis taklim apa rahasianya Allah mau menyelamatkan dia layani bebinian pulang bebinian ini paling terutama apalagi lampu isi pajah katik kada mau menyala lampu dikatiknya kada menyala
pajah lampu orang pikikan yang dikatik lampunya yang dikatik nih tanah nama nyuruh jua polos katik lampunya aja katik sidin pajah hai ada kegampangan lawan wisi jangan sampai rungkang kalau sedikit pun kada apa-apa pang wisi ngarannya dahano kada apa-apa pang kada bagat isu masuk kadung yang umpat juga kasihan bersembunyi di WC beginian ini sudah mah masuk langsung ini beginian mereka jelas apa kami berarti jangan di WC di luar WC singkainya sudah paha kelihatan ya Allah jangan apa kami jadi pahamin dulu langsung masuk wah duduk langsung di kadung kemana lagi ngadu kadung di hadapan nah betul ya pilihnya gulik kadung kabar lawan sapupunya kenapa aja sapupunya dibulik sarang datu aja sarang datu kenapa diganggu gugat akhlak ini semua akhlak ada kegampangan layanan buat masyarakat layanan buat penuntut ilmu kita pikirkan bahkan majelis-majelis taklim juga perlu memikirkan selain jamaah lalu lintas jangan sampai kita model mengutamakan diri kita keegoan kita hingga lalu lintas dikalahkan lalu lintasnya mana kan juga jangan sampai lalu lintas ini macet gara-gara kita harus diatur posisi lalu lintas jalan kita jalan supaya sama-sama jalan ini layanan namanya lusa kali kita sedang tamu di rumah gini ya kok orang hulu sungai keluarga kita datang misalnya wah ada kegampangan malam dari ulun tenang aja pian pokoknya aja di kamar khusus ulas kilam diganti kamarnya bersihi ya Allah yang datang misalnya bertiga lelakian sepupu dari hulu sungai inya ukuran berapa baju kaos dalam tukarakan 2 buting ini akhlak makannya dijaminakan buliknya dijulungi duit pulang kan lah bulik nah di duitnya inya keimongan nang datang di pulang tahu diri nyulong juga duit baras kan dibawain orang kampung rajin tuh di bahu sini pisang sini tungkol membawanya mulai kampung hadiah buat nang di guling oleh-oleh sama-sama berakhlak Masya Allah ada kegampangan ini nah akhlak itu indah rasa prakteknya sudah mulai menurun nangaran mikirakan orang itu sudah menurun nang dipikirakan diri sendiri yang dipikirakan seorang ada mikirakan orang tercatat sejarah lama ketika 3 orang sama-sama haus dan sama-sama memerlukan air sampai seandainya mereka kada minum maka mati datang menjemput apa yang mereka lakukan yang satu manakala dikasih air dia berucap berikan kepada teman saya karena teman saya memerlukan air dikasih ke sana sampai ke sana maka yang nomor 2 bilang lagi berikan kepada teman saya yang di sana karena teman saya masih memerlukan air lebih daripada saya diberikan ke nomor 3 dia kasih lagi ke nomor 1 akhirnya nang mati nama antar banyu uyuhan ujuk akhlak seperti itu mana sejarah punya catatan ketika orang mau berangkat haji jirannya sedang sakit keras dia stop niatnya naik haji dia kasih uangnya kepada orang yang sakit itu untuk berobat akhirnya namanya dirinya tercatat sebagai orang yang melaksanakan haji dan itu pun kada dikehendakinya yang penting dia kasih nih uang kepada jiran yang sedang memerlukan garing julung sagan berobat indah sahada sudah mulai hilang akhlak ini sejarah punya catatan oleh karena itu sejarah jangan pernah dilupakan manakib itu perlu dikembangkan sejarah tentang orang-orang soleh tentang akhlak-akhlak mulia kembali kita hadirkan di tengah kehidupan kita setidak-tidaknya seakan-akan film itu diputar kembali sekalipun kita belum mampu untuk menuruti tapi ada jadi orang yang kada tahu jadi tahu orang yang kada pernah mendengar jadi mendengar ini gunanya manakib ini gunanya sejarah sampai di sekolahan ada pak sejarah indah rasa udah mulai prakteknya sudah hilang ilmunya aja ada lagi orang membahas dengar membuang engken membuang sombong membuang ria ada lagi nang ada gabung makrifat hati makam bila melihat orang nyaman asa dikarokot dinosaurus orang nukar mobil asa dikarokot dinosaurus orang nukar helikopter asa dikarokot dinosaurus orang nukar pulang pesawat asa dikarokot dinosaurus itu ngarannya mati tanpa kenyataan mati orang tuh hakikatnya sakit hati pusang gelisah karena kalah dengan yang dihirikinya hidupnya pada berarti lagi melihat orang sebelah mobil sebelah pulang nukar kendaraan adiknya sapida yang lalu menyambati orang tua di sebelah ini tuyulan juga tuh jadi sini kadukun ya adanya mengaku apa kada sing dukunan kada sing tuyulan jadi pang ada sing sugihan kayaknya mau pang nasib kada kau ditangguh ujar orang bahari dalam laut kau diukur ya Allah tapi nasib siapa kau mengukur tukang mana nang lihat mengukur nasib dukun tuh hanya tahu tuh lah cara sugih bapaknya mana nangguhi orang ini yang sugih pada dulu mau coba pijen intonnya di situ ya kata bujur tak ini belum ambil tapi mereka tahu kenapa pian kada ambil pemantang aku ambil
Ya, menulun hakon. Ada melihat intan di bubun cuma nak bakon bahabar bekon behi ini ban. Nyata duit. Sagan nang membaiki masjid, sagan membaiki langgar kah. Ya kalau. Nah, akhlak semua. Begendang lawan langgar. Apa? Dilihatkanlah. Mana akhlak kita orang Islam? Kalau tahu langgar itu nomor satu bahannya, bangunannya mewah, harat langgar rumah Tuhan, rumah seorang mewah, rumah Tuhan buruk. Ya Allah, berapa kali sudah imam hilang? Papan peimaman patah jabok. Tong hilang. Timbul dia ada bius ini. Kaji jauhan tinggalan. Mek pulang hakun aja dilihatkan aja nang ya Allah. Nah makmum sholat betakun sudah takbir aja. Jadi jisikum tahu. Coba panggil telepon kamu dulu aja. Meseh sudah takbir. Di sini jangan kadang-kadang dulu aja lah. Mek kan langgar kadang-kadang menggara diperhatikan dasar itu di atas nyari di dalam bilang kadang-kadang. Namanya telmek pulang kada bisa. Mengkucik-kucik aja bisa. Putar. Lungger nih. Kita selamat tis 1 2. Bunyi tis 1 2. Bila tiganya. Kucik tahil nah lele. Menang ahlinya tuh sekilas gini kamu lihat audit rebelnya kebanyakan, omnibusnya kebanyakan. Oh ini duitnya yang kekurangan. Nah. Ya tahu nah ahlinya tuh buat kamera tuh tahu kan warnanya kurang, oh ini suaranya ada masuk. Nah. Oh ini tuh nang alim tuh tahu. Nang hafal nih ya Rasulullah. Biar amplinya larang, biar nang mixernya larang, biar kolomnya larang. Hah? Kata Pak Ibu nyaring kantut pada bang makan gila di bawah siapa tuh sudah iya tuh sekali mau menyaringin rumah melatuk tuh gelombongan di atas tuh nah 3 minggu sudah lu lihat gelombongan tuh apa di situ apa yuk ada arti juga bang lon mulainya kancang kayak buah sumangka sampai weh ini teh halus kasing guguran ada belum mitihi himong mitihi ajaib juga gelombongan tuh aja bila halus-halus gugur dikasih guguran siapakah di sebelah situ nama mengikuti itu lah nah ini satu-satunya masih gitu nambah gelombongan ulumnya kan kok menjangkau kan kaliangan di nah ada biar aja ada apa bagus saja ada lihat ya apa ada 5 mandar aja, karena menagur kada jangan kesinggung 5 mandar aja karena 3 minggu dalam meeting itu juga mengandar aja karena menyinggung kada penyinggungannya bang kenapa jadi sampai ilmu dan amalan akhlak seperti ini kurang lighaflatil khalqi an anfusihim karena mereka sudah melupakan keselamatan diri mereka nangaran selamat tuh kada dibahas lagi yang penting tuh sugih yang penting tuh nyaman yang penting tuh harap mun selamat kada berpikir lagi wastighalihim bi zakharifid dunya dan mereka sibuk dengan kesibukan dunia hingga kada sawat menuntut ilmu agama. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya' Ulumuddin fi Ru'il Muhlikat Ru'il Munjad walakinna nuhadhdhiruka al-an dalalan min khaba'ithil qalbi wa hiya al-ghalib 'ala mutafaqqihatil 'asr. Kami sudah membicarakan secara panjang lebar semua masalah yang kotor di dalam hati yang harus dibuang dan sifat yang terpuji yang di dalam hati harus diisi. Kami jelaskan secara terperinci semuanya di dalam kitab kami Ihya' Ulumuddin. Namun di dalam kitab ini kami memberitahukan dan menyampaikan ada 3 penyakit hati yang tertanam di dalam hati kita kalau kada dibuang semakin hari semakin begono. Dan itu yang sering dimiliki bukan hanya orang awam bahkan mutafaqqihatil 'asr. Orang-orang yang sudah jadi tuan guru, jadi ahli ibadat, mereka masih punya 3 penyakit ini. Orang nang ada tahun lalu maginya ini orang nang sudah beilmu nih, orang nang sudah beribadat nih, masuk masih 3 macam ini. Nah justru itu jadi Imam Ghazali, aku akan menceritakan 3 macam ini, menyampaikan kepada ikam-ikam berataan, fa innaha muhlikatun fi anfusiha. Karena 3 macam penyakit hati ini membinasakan amal dan iman. Amal dimakannya, iman bisa melacung gara-garanya. Sepertinya mintolah penyakit ini bukan hanya kada mengaktifkan tangan, ya hanya penyakit luar. Artinya kadang tangan aja kada bergerak, lawan mati-matinya, lawan saking ganesnya tuh penyakit. Wahia ummahatun li jumlatin minal khaba'is. Penyakit nang 3 ini ibu dari semua penyakit hati. Wahia, yang 3 macam itu yang harus kita buang, al-hasadu. 1, pahirian. Buang sifat pahirian. Warriya'u, atuju minta dilihati, diambung-ambung, dipuji-puji orang. Wal ujubu, suka mengesahkan kelebihan diri, lupa bahwa semua itu kelebihan Allah dan kebaikannya.
hasad masuk, ria masuk, ujub masuk. 3 macam. Jangankan nang bungol, nang alim masih ada. Tuan guru lawan tuan guru bisa ya hasad. Kada nangan kan. Tuan guru tuh sudah. Mun kada tuan guru pulangan. Ya. Belang tuan guru nih, sikong ciumi orang tangan sikong ini datang kada ciumi orang. Enggak tuh khayal kijat. Maka bila mencium enggak surga. Wah. Kiri lahirian mana. Ada tuan guru nang sikong itu bila datang dihormati orang, mana adiknya kata tahu orang kiri. Sombong. Hasad, riya, ujub. Fajtahid bi tathhir qalbika minha, maka habiskanlah waktumu. Fokuskanlah pikiranmu, korbankanlah segalanya demi untuk membersihkan hati dari 3 macam penyakit itu. Wa in qadarta 'alaiha fata'lamu kayfiyatal hadari min baqiyatiha min rub'il muhlikat. Fa in ajazta an hadha fa anta an ghairihi a'jazu. Kalau ikam sanggup menghilangkan 3 macam penyakit ini di dalam hati, nang lainnya insyaallah akan mudah ikam hilangkan. Tapi bila nang 3 macam ini kada kawa ikam hilangkan, apalagi nang lain dari nang 3 macam ini. Karena datunya lo kita sikat, anak buahnya itu menggiringinya lagi. Wala tadhunnanna annaka taslamu bi niyatin salihatin fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un min al-hasad wal riya wal 'ujub. Jangan kamu merasa bangga menuntut ilmu dengan niat yang salihah, niat yang bagus, itu tidaklah pasti menyelamatkan hati kita. Orang yang menuntut ilmu, bahkan orang yang sudah alim, jangankan menuntut, alim sudah, bisa aja dalam hatinya ada hasad, dalam hatinya ada riya, dalam hatinya ada ujub. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam 3 muhlikat. Nabi pernah bersabda, 3 macam yang menjadi amal itu hancur, iman itu melayang. Syuhun muta'un, kada rela orang lain dapat nyaman. Inya hendak nyaman itu dijulung ke wadah inya aja. Selain engken, inya kada rela orang dapat nyaman. Inya nela kada hakuna menjulungi ke orang. Ini misal ulun lawan ketua nela. Ada misal orang di sini miskin, ulun nija indah dah memberi lawan orang miskin nih. Ketua nih hendak menulungi, ulun jangan. Awas dia lunting pas silom. Saking apanya? Saking kada hendaknya pian hendak menjulung lawan ulun aja. Itu ngarannya sudah engken syuhun lagi. Napa ngarannya pam apa? Apa ngarannya berajut? Apa ngarannya? Tomak. Nah, serakah. Udah orang ada di bari, orang hendak memberi ke situ. Seorang pulang nang anunya. Atau jangannya masakan tah. Buat kada. Ya lah, bawa bulik banyak. Pulang.